الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وله من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا لروح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وابنها الحسنين سيدنا الحسن والحسين وذريتهم وجميع وصولهم وفروعهم أن الله جل شأنه الرحمة والمغفرة ويعلو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحملنا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين ورضا وتسليم أن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بعشرة وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وأعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المقدس المحمود بالشفاعة العظمى والحوض المورود عنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان بانفلاق صحبه على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده ودعوته ومؤازرته ونصرته. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai Al-Habib Alwi bin Muhammad As-Segaf, Al-Habib Yusuf bin Abdurrahman bin Hashim, dan seluruh guru-guru kita yang dapat berhadir di kesempatan ini. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, guru-guru kita, mudah-mudahan dipanjangkan Allah Ta'ala umur, diberikan oleh Allah kesehatan dan keafiatan, dimudahkan segala urusan-urusan beliau, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya, hajat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, maka risalah ini adalah tiupan-tiupan ataupun percikan syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan yang menyertai goresan-goresan tentang manakib ataupun riwayat hidup Ummul Mukminin, ibu sekalian orang yang beriman, dan keistimewaan istri Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watak kepribadian yang sangat baik yang merupakan adalah cerminan daripada budi pekerti orang yang disebut al-insanul kamil, manusia yang sempurna,
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin orang-orang yang terdahulu. Nah, jadi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini sidin adalah merupakan cerminan daripada akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat yang mulia yang ada di dirinya Rasulullah itu pun juga berada di dirinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah adalah imam orang yang bersyukur, imam sabirin, imam syakirin, imam zahidin, dan sifat-sifat kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah itu pun juga dimiliki oleh istri beliau yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Karena tidak mungkin Allah menyediakan untuk orang yang menjadi orang yang paling mulia di muka bumi, pasangannya itu adalah orang biasa. Kada mungkin. Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk orang yang menjadi pemimpin sekalian Rasul, pasti yang menjadi pasangan hidupnya itu adalah orang yang memang juga dipilih oleh Allah. Orang baik, insya Allah berjodoh dengan orang baik. Orang yang kada baik berjodoh dengan orang yang kada baik. Di Al-Quran itu Allah mengatakan az-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Perempuan penzina itu yang menikahinya pun juga laki-laki penzina. Artinya apa? Orang yang kada baik itu insya Allah berjodohnya adalah orang yang kada baik juga. Dan sebaliknya apabila kita hendak mendapat jodoh yang baik, kita pun harus memulai sifat-sifat baik tersebut ada di diri kita. Kalau kita melihat pasangan hidup kita kada baik, itu berarti cerminan diri kita yang kada baik. Apabila melihat pasangan hidup kita baik, nah berarti kita sudah mulai baik. Jadi jangan salahkan langsung kepada bini kita ataupun siapapun itulah, jangan salahkan langsung. Koreksi diri masing-masing, introspeksi diri masing-masing. Kenapa bini ini maka melawan lawan laki? Barangkali kita pun juga pernah melawan lawan kuitan kita. Akhirnya mewaris diwarisi oleh bini kita. Anak kita melawan lawan kuitannya, lawan kita. Barangkali kita pun bahari waktu jadi anak melawan lawan kuitan. Anak ketujuh pacaran misalnya, bisa aja kita bahari ketujuh pacaran juga. Ujar Nabi, ifu nisa'akum ta'ifakum nisa'ukum. Jagalah kehormatan diri kamu, ujar Nabi, kepada perempuan-perempuan, niscaya anak perempuanmu pun akan menjaga kehormatannya. Mun anak babinian kita baik menjaga kehormatan diri, berarti kita pun termasuk orang yang baik. Sebaliknya apabila anak perempuan kita kelakuannya kada baik, katuju baparak lawan lelakian, katuju manyasahi lelakian, nah itu berarti kita suah itu juga hari ini mewaris. Nangaran tabiat itu adalah yasri, ujar Nabi lah, mewaris, menjalar, menular. Nah, jadi Siti Khadijah ini adalah cerminan daripada budi pekerti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya susun Jasidin risalah ini untuk menebarkan keharuman di majelis-majelis dan perkumpulan, baik di kota-kota maupun di segenap pelosok pedesaan. Saya memperoleh risalah ini dari sumber-sumber ataupun kabar hadis dan sejumlah kumpulan asar. Ini kitab Manaqib Siti Khadijah ini susunan daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kemudian sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Melayu. Yang saya temui dalam sejarah-sejarah riwayat hidup dan perjalanan hidup para sahabat, saya kumpulkan yang telah diterima kebenarannya dari semua itu menurut imam-imam hufaz, penghafal hadis, peneliti setiap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terpuji tidak maudhu. Artinya hadis yang diambil Sayyid ini hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang memang diakui kebenarannya, bukan hadis palsu. Atau hadis yang mardud, hadis yang tertolak. Dari sinilah tujuan penulisan ini
dimulai dengan pertolongan Tuhan Al-Malikil Ma'bud, Tuhan yang menjadikan penguasa dan yang patut disembah. Saya berkata, ya Sayyid Maliki lah, dia adalah Sayyidah Khadijah, putri daripada Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah, bertemu nenek moyangnya dengan nenek moyang Nabi kita Muhammad pada kakeknya Qusay yang telah menyatukan kabilah-kabilah ataupun suku-suku Quraisy. Sedangkan ibunya adalah Fatimah, putri daripada Zaidah bin Asam, keturunan daripada Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Dia Ghalib itu telah menjadi mulia dengan kesucian nasab ataupun garis keturunan sebagai nenek moyang kekasih termulia, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Sayyidah Khadijah ini keturunan Sidin ini orang-orang harat berataan, orang-orang mulia dari pihak Abah Sidin sampai kepada bertemu dengan nasab Nabi, datuk Nabi, moyang Nabi yang bernama Qusay. Dari pihak Mama Sidin pulang bertemu pulang lawan nasab Nabi, moyang Nabi yang bernama Lu'ay bin Ghalib. Nah, jadi Sidin ini dari segi keturunan manang sudah orang hebat-hebat seberataan. Dan orang yang memiliki keturunan yang hebat itu akan menjadi orang yang hebat itu lebih mudah, lebih nyaman. Punya guru bahari itu orang yang bisa keturunan mulia itu, istilah orang bahuma itu, bahumaan sudah berasih, tinggal menanamnya aja lagi. Nah, kita nang kada bisian nasab nang keturunan nang mulia nenek hendak bahuma bahimat dulu menabas. Ya apa baik jauh bahumaannya tuh rumputnya rumput nang halus-halus saja deh. Amun kayak kelakai atau pian bahimat topang membuangi gumbabnya, membuangin apa? Akar-akarnya itu. Bahimat kita dulu berusaha. Hanyar berasih bahumaan, hanyar menanam. Tapi orang-orang yang punya nasab keturunan orang-orang mulia daripada para habaib misalnya, mereka itu lebih mudah hendak jadi wali, lebih mudah hendak menjadi orang yang mulia, lebih mudah. Dan memang mereka sudah membawa kemuliaan itu karena mereka sudah memiliki kemuliaan daripada nasab baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita kalahnya adalah lawan orang yang punya keturunan mulia itu, kita kada kawa menyaingi daripada mereka-mereka itu. Tapi jangan juga kita bapingkot nih lah, aku ini anak orang yang biasa aja misalnya petani, berarti kena jadi petani juga. Jangan kayak itu karena menyerah diri katanya, putus asa. Bisa aja orang yang punya keturunan petani, abah petani, kai petani, tapi anaknya jadi wali misalnya, ada aja. Almarhum Guru Bakri itu kan Abah Sidin petani aja, orang bahuma aja, tapi anaknya luar biasa Guru Bakri. Nah, sini membuktikan artinya orang biasa pun bisa aja nak jadi wali juga, cuman tak alih tadi sedikit pada orang yang ada nasab keturunan mulia. Tapi kebanyakannya pulang orang yang punya keturunan mulia itu, ya walaupun ada sebagian yang kada mewaris daripada pada tuannya ada, cuman kebanyakannya orang-orang yang punya nasab mulia itu mewarisi daripada kemuliaan datuknya. Kadang-kadang kita punya keturunan abah umpama orang alim, kalau jauh betapak dada, abahku alim misalnya. Punya keturunan kai misalnya orang alim, orang saleh, abahku kaiku orang saleh. Kai kita ya kalau abah kita nyapang taleh, ya kalau taleh ini kebalikan daripada saleh. Ujar ulama, laisal fata man yadda'i bisalifat, innal fata man qala ana. Bukan yang namanya pemuda itu orang yang berkata, aku punya punya salaf, aku punya keturunan orang-orang salaf, punya keturunan orang-orang wali. Innamal fata man qala ana. Sesungguhnya yang disebut pemuda itu jar ulama, orang yang sanggup mengatakan aku bisa, aku sanggup. Walaupun anak keturunan petani, walaupun anak keturunan orang biasa, aku pun bisa untuk mendapatkan seperti orang-orang yang mendapatkan kemuliaan tersebut. Nah, kemudian Siti Khadijah radhiyallahu anha ini beliau
telah dijaga oleh Allah kesucian nasab beliau daripada kotoran-kotoran tradisi bangsa jahiliyah. Melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum perempuan yang suci ini, menjaganya daripada setiap ujian dan cobaan dengan pertolongan dan perlindungan yang sangat kokoh. Nah, jadi Siti Khadijah ini orangnya terjaga, sifat beliau, akhlak beliau, agama beliau terjaga, dijaga oleh Allah karena memang hendak disediakan untuk baginda Nabi. Padahal Siti Khadijah itu di zaman Sidin itu orang-orang di sekeliling lingkungan Sidin itu penyembah-penyembah berhala. Banyak orang menyembah berhala, tapi sedikit pun tidak terlintas di hati Siti Khadijah itu hendak mengumpati gawian orang-orang Quraisy. Karena Allah menjagakan daripada kemuliaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Oleh karena itulah beliau Siti Khadijah diberi gelar dengan gelar Sayyidatul Tahirah, yaitu pemimpin perempuan yang suci. Nah, Sidin ini kan yang menjadi pemimpin dalam surga. Siti Khadijah, ya kan? Kemudian Fatimah, kemudian Aisyah, kemudian Asia. Ini pemimpin perempuan dalam surga. Tapi yang rajanya bagi kita di Siti Khadijah adalah Sidin Sayyidatul Tahirah, pemimpin perempuan yang suci. Alangkah agungnya karunia yang sangat kokoh, sangat besar ini, sehingga gelar beliau itu dikenal dengan sebutan Al-Kubra. Nah, jadi selain punya gelar Sayyidah Tahirah, pemimpin perempuan yang suci, Siti Khadijah pun juga punya gelar Al-Kubra. Kubra ini artinya nang besar, nang agung, nang mulia. Karena beliau adalah orang yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah dan di sisi perempuan-perempuan yang lain. Dialah yang paling pantas dan berhak untuk mendapatkan semua itu. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau telah terlahir sebelum lahir baginda Nabi sekitar 15 tahun. Kemudian dibesarkan di keadaan rumah tangga yang suci dan damai, sehingga Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menjadi perempuan yang sempurna budi pekerti dan ilmunya. Kecantikan dan kelebihan-kelebihannya, sikap di kedewasaan dan kebijaksanaannya dalam menghadapi semua permasalahan yang ada. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah perempuan yang memiliki daya nalar sangat baik dan tindakan-tindakan yang bijak dalam segala urusan. Beliau memiliki naluri yang tajam dan bercita-cita yang mulia. Nah, jadi Siti Khadijah ini Sidin lebih tua dari baginda Nabi kita, 15 tahun lebih tua daripada Nabi. Bagi Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah pandangan yang luas dan pengetahuan yang dalam akan kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh di akhirat yang telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan-keluasan nikmat. Banyaknya pelayan pembantu beliau Sayyidah Khadijah dikaruniai oleh Allah dengan harta yang berlimpah, sehingga mempekerjakan para pembantu-pembantu untuk mengelola hartanya dengan jalan halal. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha memberi mereka sesuatu imbalan dengan jelas, sehingga perilakunya itu patut ditiru oleh orang yang banyak secara umum. Rahasia-rahasia perilakunya yang sangat menyenangkan itu dan sikap kepribadiannya yang sangat baik dan suci itulah yang nampak pada apa yang telah ia sampaikan di antara kaumnya sejak masa jahiliyah. Jadi Siti Khadijah ini banyak sih bisi pegawai, bahasa kita bisi suruhan Sidin, pembantu Sidin. Dan pembantu-pembantu Sidin itu semuanya mendapatkan hak-hak mereka. Setiap beliau menyuruh pembantunya untuk bekerja, selalu diimbal oleh Siti Khadijah dengan imbalan yang sepantasnya. Dan bahkan Siti Khadijah ini dalam riwayat Sidin itu mengupah atau mengimbal daripada pekerja-pekerja Sidin itu sebelum selesai pekerjaan tadi. Bahkan ada yang berdahulu. Sidin menyuruh umpama megawe ini, Sidin berdahulu menjulung upah. Kadang-kadang juga belum selesai pekerjaannya dijulung Sidin upahnya. Dan memang Rasulullah pun kayak itu juga. Nabi Muhammad menganjurkan apabila kita menyuruh orang itu jangan Nabi upahnya jangan sampai karing-karingat orang. Jangan sampai orang itu sudah karing-karingat orang, sudah balik ke rumah
awas hadang mahadang apabila upahnya hanya dijulungi. Engkau jangan sampai hilang uyuhnya sudah kita julung upahnya tadi supaya menambah semangat bagi kita adalah. Kemudian Siti Khadijah ini radhiyallahu anha tingkat sosial yang tinggi, memiliki tingkat sosial yang tinggi dan kemasyhuran yang cukup kuat. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini adalah bagaikan intan permata yang sangat mahal berkilauan, dan juga adalah bagaikan pohon kepribadian yang menjulang tinggi secara perseorangan maupun secara kelompok. Allah Subhanahu wa taala sungguhnya telah menghendaki teruntuk Siti Khadijah pemimpin perempuan yang suci ini kemuliaan kehidupan dunia dan ukhrawi secara seksama. Jadi Allah menghendaki Siti Khadijah ini supaya sidin mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Karena beliau sebelum kawin lawan Nabi ini, Siti Khadijah ini nang nampak kemuliaan sidin itu kemuliaan duniawi. Orang memuliakan sidin, orang menyanjung sidin karena sidin orang sugih. Orang menganggap sidin ini orang yang terpandang karena beliau orang yang paling kaya di kota Mekah. Nah, tetapi Allah ingin menghendaki Siti Khadijah ini bukan hanya mendapat kemuliaan duniawi aja, tapi juga kemuliaan ukhrawi, kemuliaan akhirat. Akhirnya sampai kabar kepada Siti Khadijah seorang laki-laki yang saleh, laki-laki yang amanah yang bernama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Siti Khadijah menawarkanlah dagangan sidin untuk siapa? Untuk Siti Rasulullah untuk didagangkan di kota Syam. Setelah itu Nabi kita Muhammad berangkat ke Syam membawa dagangan Siti Khadijah. Nah, di kota Syam itu banyak kejadian-kejadian yang dilihat oleh pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah yang menemani Nabi dalam perjalanan. Banyak yang dilihat oleh Maisarah. Di antaranya awan selalu mengiringi Rasulullah kemanapun Nabi berjalan. Tapi ujar guru kita bahari awan itu daripada kepada aja, daripada hendak beparak lawan Nabi aja. Seandainya awan itu kada menaungi pun Nabi Muhammad kada kepanasan juga. Karena matahari itu kalah cahayanya lawan Rasulullah. Daripada hendak berulah kisah aja nih, matahari awan itu mengiringi Nabi, hendak berulah kisah benar ya, cuma hendak beparak lawan Nabi. Seandainya kada dinaungi pun Nabi Muhammad itu di dalam riwayat tidak pernah ditemukan bayangan Rasulullah itu. Kenapa? Karena mataharinya kalah dengan cahaya Rasulullah. Bahasa kita tuh mataharinya nambah bayangan lawan Rasulullah. Kemudian juga dilihat oleh siapa? Si Maisarah. Ada dua orang malaikat yang menemani Rasulullah, yang mengiringi Rasulullah. Ontak kemanapun Rasulullah hendak berjalan selalu tunduk patuh. Ada pernah melawan. Nah, ini diantara ajaran Nabi dalam hadis itu kan kebahagiaan seseorang itu pertama punya rumah yang mewah, punya rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman. Namun bisi rumah ganal misalnya kendaraan tapi mogok terus. Nah, ini kada nyaman juga, kada bahagia katanya. Dibawa kendaraan rantainya pagat misalnya nih. Minyaknya habis. Nah, ini kada bahagia katanya. Orang bahagia itu apa? Kendaraan nyaman dibawa. Rasulullah ontak malah tunduk lawan Rasulullah, kada pernah melawan. Kemudian juga si Maisarah ini merasakan bahwasanya kerikil-kerikil yang di bawah telapak kaki mereka itu semuanya lunak, hancur bagaikan berjejak di atas banyu. Jadi bukan Rasulullah aja yang merasakan di saat itu, tapi Maisarah pun yang mengiringi Rasulullah di belakangnya Rasulullah itu pun merasakan daripada keajaiban yang terjadi tersebut. Dan setelah itu kembalilah Rasulullah ke kota Mekah, dikisahkan oleh siapa? Si Maisarah. Ujar Maisarah, aku ketika mengawani Nabi Muhammad ini orangnya luar biasa. Apapun yang kulihat semuanya itu tunduk lawan Nabi. Batu-batuan, kerikil-kerikil, pepohonan mengucap salam lawan Nabi. Aku mendengar dan melihat dengan telinga dan mata kepalaku sendiri, ujar Maisarah. Dan setelah itu, setelah mendengar cerita Maisarah tadi, Siti Khadijah beliau bertambah cinta lawan Rasulullah. Yang tadinya sudah melihat ketampanan wajah Nabi, kehebatan kewibawaan Rasulullah, akhirnya mendengar cerita yang demikian itu bertambah cinta lah Siti Khadijah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya tinggalan cinta itu tumbuh kadang-kadang dengan kita itu rancak mendengar sejarah-sejarah orang saleh. Apabila hendak kita mendengar cinta lawan orang saleh, rancaki membaca sejarah orang saleh.
Apabila kita hendak tumbuh cinta kepada para aulia Allah, nah kita rancak baca manakib wali-wali Allah. Siti Khadijah buktinya sidin bertambah cinta lawan Nabi karena mendengar kisah Nabi, mendengar daripada cerita yang diceritakan oleh Sayyidah. Nah akhirnya dengan kecintaan Siti Khadijah itulah Allah mempersatukan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah jadi Siti Khadijah ini orang yang paling beruntung sidin, orang yang paling beruntung di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang yang menjadi umat Rasulullah aja untung benar sudah. Apalagi nah kayak Siti Khadijah, orang yang dapat melihat wajah Rasulullah secara mimpi itu sudah dikatakan pahala yang dikerjakan oleh orang tersebut akan berlipat ganda. Itu sahabat itu dikatakan apabila bersedekah segenggam gandum itu pahalanya seperti pahala bersedekah gunung Uhud. Kita orang yang kada pernah berjumpa lawan Nabi, melihat lawan Nabi, bersedekah segenggam, pahalanya segenggam juga pahalanya. Tapi para sahabat itu apabila bersedekah segenggam gandum, itu pahalanya seperti gunung Uhud. Nah lalu kata ulama, apabila orang itu diberikan kemuliaan, dapat melihat wajah Nabi, baik di mimpi ataupun terjaga, dia akan dilipat gandakan semua amal ibadah mereka sebagaimana sahabat. Bersedekah sedikit, mengenal pahalanya. Nah ini kehebatan orang yang pernah berjumpa lawan Nabi. Siti Khadijah itu bukan di mimpi lagi, sarumah lawan Nabi, hari-hari berjumpa lawan Nabi, berdapat lawan Nabi, sarumah lawan Nabi, sakamar lawan Nabi, sakalambu lawan Nabi, bahasa gitu nah. Nah untungnya luar biasa Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan bahkan bukan Siti Khadijah aja yang untung, kita yang cinta lawan Siti Khadijah pun dapat keuntungan. Ujian Nabi laqad ruziktu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Aku cinta ujar Nabi kepada Sayyidah Khadijah dan aku pun akan cinta kepada siapapun yang cinta dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jadi kita mudah-mudahan dengan adanya pembacaan manakib manakib bulanan setiap bulan ini mudah-mudahan semakin menambah kecintaan kita kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada Sayyidah Khadijah pun diterima oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan Nabi kita Muhammad pun juga tambah cinta kepada kita berataan dengan berkat kita membaca manakib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan mudah-mudahan berataan semua kita yang berhadir pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah segala hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat urusan akhirat, dan mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat Sayyidah Khadijah, Allah meluaskan rezeki kita yang halal, banyak dan juga berberkah, dan mudah kita berataan dengan berkat berkumpul di tempat yang mulia ini, mudah terkumpul berataan dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad, bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Ala hadhihi niyat wa ila hadratin nabil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. Ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha 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 illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 Allah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل واوصل واهدي وبلغ وتقبل صوم قرأناه وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى روح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين وعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى والدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها واسم فاطمة الزهراء بن حسن وسلم وإبراهيم وإلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى الشيخ القبول تقبل وسلم وإبراهيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا مولانا يا مجيب حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب توسلنا إليك بسيدة خديجة تقضي حاجتنا يا الله المسلمين القريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين يا الله. Selamat. وعلى آله وصحبه وسلم واخذ دعوانا